Hai Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Welcome. Terima kasih Scorpio, kamu sudah klik lagi video ini. Kita fun reading ya. Ini general reading untuk energi 3 bulan selanjutnya. Sedih sebenarnya, kapanpun kamu nonton video ini, energinya masih tetap bisa relate, bisa kamu sesuaikan. Tapi kita akan coba labelin, kita fokuskan. Scorpio ini pembacaan untuk 3 bulan yaitu November, Oktober, Desember. Sesuaikan situasi dan kondisi masing-masing Scorpio karena tidak akan resonate untuk setiap Scorpio dengan situasi yang sama. Situasi Scorpio yang satu dengan yang lain pasti berbeda-beda. Ambil saja yang positif, buang yang negatif dari pembacaan ini ya. Kita fokus ke karir, percintaan, dan keuangan. Karir, percintaan, dan keuangan seperti biasanya. Untuk kamu yang mau personal reading, hanya energi kamu saja yang ketarik. Silakan Scorpio, kamu bisa chat WhatsApp admin. Jadi di WhatsApp admin itu ada beberapa paket yang bisa kamu pilih di situ. Kamu sesuaikan saja berapa pertanyaan yang kamu butuhkan. Kamu tinggal ambil paket yang mana, sesuaikan dengan budget yang kamu miliki juga. Tidak ada paksaan untuk personal reading berbayar. Scorpio, bulan Oktober, November, Desember. Kita coba tarik dan fokus ke bulan Oktober terlebih dulu. Ini bisa Scorpio yang kamu, bisa Scorpio di luar sana, atau bisa energi para cross watchernya Scorpio, ini bisa tertukar-tukar, vice versa, terbolak-balik. Maka simak dari awal sampai akhir. Competition, responsibilities. Ketika kita fokus di bulan Oktober, Scorpio, saya merasakan beberapa di antara kamu ini ada energi yang terkait dengan persaingan ya. Apakah ini persaingan di pekerjaan, persaingan di usaha, tetapi kamu sangat bertanggung jawab orangnya, bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu pilih, bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu tentukan, bertanggung jawab dengan segala resiko yang sudah kamu perhitungkan tentunya. Oke, 3 kartu berikutnya kita keluarkan di sini ada energi Judgment, Queen of Cups, dan Eight of Wands untuk Scorpio. Kalau kita bicara soal keuangannya dulu, periode Oktober ini saya melihat ada banyak perubahan. Ada rejeki-rejeki yang tidak terduga. Ini perubahan yang cukup bagus. Ya, akan tetapi bukan berarti dengan banyaknya rejeki yang datang dari berbagai arah, Scorpio, ini nggak ada pengeluaran. Ada. Pengeluarannya juga banyak, tapi pemasukannya juga banyak. Rejeki-rejeki mendadak itu juga ada aja. Ini urusan keuangan kamu di Oktober. Sementara kalau di percintaan, wow, akan terasa sebuah romantisme yang mendalam untuk para Scorpio di bulan Oktober. Karena mungkin sebagian Scorpio juga berulang tahun ya di bulan Oktober, sehingga di sini mungkin mendapatkan kejutan dari pasangannya. Ada kebahagiaan yang dirasakan oleh Scorpio yang berpasangan. Sementara untuk yang single, yang masih sendiri, saya melihat ada orang yang memberikan perhatian kepada Scorpio. Seseorang yang energinya itu sangat dewasa, orang yang peduli dengan Scorpio. Mungkin ini secara usia saya lihat sih lebih tua ya. Tapi bisa juga tua itu dalam arti energinya aja, cara dia berpikir dan bersikap aja, lemah lembut orangnya mungkin ya kan, karena dia perhatian. Energinya lebih ke feminim, tapi bisa juga feminim itu laki-laki ya. Karena dia sayang banget gitu. Ada orang yang akan mulai terlihat memberikan perhatian itu kepada para Scorpio yang single. Dan kalau kita bicara soal karir, di sini ada semacam pembayaran penyelesaian yang saya rasakan. Hal-hal yang sudah dilakukan atau yang diupayakan oleh Scorpio dalam beberapa waktu, ini berhasil membuat Scorpio dibayar, membuat Scorpio terbayar. Ini juga tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan evaluasi, bisa juga. Berhubungan dengan sesuatu yang dilakukan oleh Scorpio di urusan pekerjaannya, ini perlu pertanggungjawaban. Mungkin Oktober sudah mulai membuat laporan
laporan tahunan gitu ya. Terkait dengan itu untuk periode Oktober. Bersiap saja. Kita beralih ke November, Scorpio. November. Scorpio November. Oke. Insurance. Receipt. Oke, kalau di sini yang saya lihat, beberapa di antara Scorpio perlu merencanakan. Merencanakan apa? Merencanakan banyak hal, khususnya untuk jaminan kesehatan ya. Jaminan kesehatan di periode November ini sangat penting, karena mungkin ini akan dipergunakan. Ada beberapa Scorpio juga yang akan melengkapi surat-surat tertentu, kelengkapan tertentu, nota pembayaran, kwitansi, dan lain sebagainya. Beberapa Scorpio di bulan November akan terkait dengan itu. Kita coba lihat lebih dalam untuk November. Scorpio, karir, cinta, uang. Karir, cinta, uang. Oke, strength. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Beberapa Scorpio akan diuji kesabarannya terkait dengan masalah kesehatan ya. Soal karirnya juga begitu. Soal keuangannya juga begitu saya lihat. Ya, di karir ada sesuatu yang mungkin akan diperjuangkan oleh para Scorpio. Ini terkait jaminan. Jaminan fasilitas, jaminan kesehatan, hak-hak Scorpio sebagai seorang karyawan. Kalau misalnya Scorpio ini adalah seorang karyawan ya. Memang perlu kesabaran. Memang perlu ketekunan. Perlu ketelitian juga. Ada beberapa surat menyurat atau keadministrasian yang harus dipersiapkan jika memang Scorpio sedang memperjuangkan hak-haknya sebagai karyawan. Tetapi jika mungkin ini seorang entrepreneur, mungkin punya usaha atau bisnis tertentu, perlu ketelitian, perlu detail, dan juga mungkin aset-aset yang terkait dengan bisnis atau usahanya para Scorpio ini perlu diasuransikan. Entah itu kendaraan, entah itu gedungnya, entah itu ya hal-hal yang seperti itu. Ini perlu dicek-cek lagi kalau urusan usaha bisnis yang berhubungan dengan penyusutan gedung. Biasanya gedung itu kan ada biaya penyusutannya, kemudian fasilitas mungkin komputernya, PC-nya ya maksudnya, hal-hal yang berhubungan dengan itu perlu. Oke. Dan sementara itu saya juga melihat di bulan November untuk percintaan di sini ada semacam hubungan yang on off. Mungkin saja beberapa Scorpio di sini hubungannya on off. Kenapa? Karena sibuk dengan kerjaan, punya aktivitas lain yang harus dikerjakan. Jika yang berpasangan, kalau ada pasangan kamu yang nggak bales chat kamu dalam waktu beberapa jam, bukan berarti dia sama yang lain, tapi mungkin dia sedang sibuk dengan bisnisnya, ada aktivitas yang dia lakukan, seperti itu ya. Jadi hubungannya on off, komunikasinya tidak secara intens, tapi masih tetap terjalin. Yang single saya melihat ada beberapa yang akan mendekati Scorpio. Scorpio ini seperti menjadi magnet gitu ya, magnet buat seseorang yang tertarik sama dia tentunya. Ada orang yang baik, ada orang yang mungkin kurang cocok buat Scorpio, itu akan mendekat. Ya. Dan kalau kita bicara soal keuangan, soal kekayaannya para Scorpio di bulan November, saya melihat ada penghasilan, memang penghasilan tambahan ya mungkin ini ya. Ini kabar baik. Mungkin administrasi atau penyelesaian sesuatu atau rembes. Misalnya saja ini terkait dengan asuransi kesehatan, ini kan perlu ada data-data keadministrasian. Nah ini rembesnya ini cair dan lain sebagainya. Saya melihat ada soal finansial. Oke, Desember kita coba lihat. Scorpio, Desember. Karir, cinta, dan keuangan. 2 kartu. Oke, dan jobless. Scorpio, saya merasakan beberapa di antara kamu mungkin di akhir tahun itu tidak diperpanjang kontraknya. Jadi harus mencari lowongan di beberapa tempat. Harus apply CV dan lamaran ke beberapa perusahaan.
itu juga bisa. Tetapi dengan dua kartu ini bisa saja beberapa Scorpio yang punya usaha, punya bisnis, sudah waktunya untuk punya karyawan. Gitu ya. Kamu bisa memanfaatkan orang-orang yang di PHK atau belum mendapatkan pekerjaan. Ya, hal-hal yang seperti itu kita lihat lebih jauh. Two of Wands, ya. Selanjutnya, Two of Pentacles, oke. Nine of Cups. Kalau di keuangan saya melihat memang Scorpio sudah sangat berkecukupan, sudah berkelimpahan di bulan Desember, bisa menikmati hasil kerja, tercukupi semua kebutuhan dan keinginannya. Jadi ini cukup kaya, cukup banyak keberuntungan, rezeki datang dari beberapa arah. Sementara kalau di urusan percintaan, saya melihat ada yang lagi juggling ya. Juggling ini mempertimbangkan, bisa saja beberapa Scorpio di sini lagi sibuk mengatur waktu, khususnya yang berpasangan, yang couple. Mengatur waktunya apa nih? Mengatur waktunya untuk yang mana waktu buat pasangannya, mana waktu buat kerjaannya, mana waktu buat menata hidupnya sendiri, kayak gitu. Ini membuat skala prioritas. Dia lagi berusaha untuk adil. Saya nggak tahu apakah ada yang berpasangan ini menganut poligami atau menjalani kehidupan berpoligami, tapi di sini ada seseorang yang energinya itu sedang berusaha untuk berbuat adil, berusaha untuk membuat skala prioritas di urusan cinta yang couple. Kalau cinta yang single, nah setelah tadi banyak tuh yang ngedeketin, saya lihat ada pertimbangan, mungkin di antara dua orang harus dipilih nih salah satu, mana yang lebih baik untuk menjadi pasangan. Dan di urusan karir, seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa Scorpio mungkin memang punya penghasilan utama, punya pekerjaan tetap. Tapi kalau memang selain itu juga ada side job, punya bisnis atau kerjaan yang lain kayak gitu, sudah saatnya kamu punya asisten. Dalam arti kamu punya bukan karyawan juga sih, tapi di sini kamu mau mencari orang untuk bisa membantu side jobnya kamu gitu. Biar apa ya? Biar nggak terlalu bingung mana yang harus diprioritaskan gitu kan. Karena ini dalam situasi kalau kamu mau memilih salah satu, misalnya kamu mau fokus ke usahamu dulu atau usahamu kamu lepas terus kamu mau memilih pekerjaan utama kamu, ini juga sayang-sayang gitu loh. Karena dua-duanya berjalan beriringan sebetulnya. Ya, jadi harus bijak-bijak dalam mengambil keputusan untuk mencari asisten atau mungkin tambahan tenaga buat membantu side jobnya kamu. Rencanakan segala sesuatunya dengan baik. Kalaupun harus memilih juga ke depannya harus benar-benar lancar, harus benar-benar settle. Gitu ya Scorpio. Oke. Apalagi di energi 3 bulan berjalan untuk para Scorpio. Bacaan ini memang sangat singkat guys, karena memang energinya kolektif dan bacaannya secara umum saja. Anggap ini sebagai bocoran kalau memang ini adalah energi kamu. Kalau bukan, berarti ini energi Scorpio yang lain di luar sana. Kita cek ada fly. Saya melihat di sini terkait dengan urusan kesehatan. Ya. Ada hal-hal yang terkait dengan kesehatan di periode 3 bulan berjalan ini, dan bisa saja ini karena kamu terlalu stres. Kamu terlalu banyak pikiran. Berhati-hati dengan itu ya. Sakitnya kamu itu sebenarnya bukan sakit fisik. Sakit fisik yang berawal dari pikiran itu juga bisa karena stres ya. Ada kebahagiaan juga di 3 bulan berjalan yang didapatkan beberapa Scorpio. Kejutan-kejutan mungkin dari pasangan kah, dari seseorang yang mendekati kah. Dan beberapa Scorpio terkoneksi dengan seseorang yang energinya lebih tua sedikit atau sebaya, tetapi energinya lebih kepada maskulin. Ya, ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Lalu ada parrot. Parrot ini adalah, ada seseorang yang nanti akan menggosipkan kamu, saya nggak tahu, membicarakan kekurangannya kamu di luar sana. Apa yang pernah kamu ceritakan ke dia, itu akan dia buka ke orang lain. Maka di situ perlu kamu perhatikan juga, berhati-hati ketika akan menceritakan hal penting dalam kehidupan kamu, karena tidak semua orang bisa dipercaya. Di sini simbolnya adalah burung. Burung itu akan bercerita kepada siapa saja ketika kamu membuka
sesuatu yang tidak seharusnya diceritakan, kamu ceritakan, khususnya urusan kehidupan kamu. Oke? Spiritual guidance, kamu akan dijaga dari energi-energi negatif yang merugikan, dan segala situasi untuk 3 bulan berjalan ini, kalau kamu merasa struggle, merasa kamu stres, kamu merasa sakit pikiran, atau mungkin memang sakit badan, sakit fisik, apapun yang kamu rasakan yang berhubungan dengan kedukaan, capek, ini sifatnya temporary atau sementara, tidak akan selamanya. Oke, minimal 3 bulan berjalan ini. Saya rasa cukup ya Scorpio, ini bocorannya. Kamu tinggal klik saja jempol ke atas, like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Buat yang baru mampir, yang selalu setia mendukung channel ini, terima kasih banyak. Kita ketemu di bacaan yang lain. Bye-bye.